silakan. Eh, Gimana Pak Agung kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Pak Dudung, sehat, selalu Alhamdulillah ya. jasmani Eh, dan rohani. Amin. Alhamdulillah, siap. Bagus sekali ya. Agung, gimana nih kesibukannya hari ini? Alhamdulillah, Pak. Setiap hari selalu mencoba menyibukkan diri, Pak, biar nggak ngelamun, Pak. Kalau ngelamun kita Ah, kosong, Pak, pikiran, Pak. Kita harus selalu menyibukkan diri, Pak, agar kita selalu punya siap, kegiatan sibuk, setiap hari. siap, bagus, sibuk dan produktif ya, Pak Agung ya. Kira-kira Harus, mau Pak. ngobrol apa nih hari ini, Pak Agung nih? Permasalahannya, mungkin saya itu, Pak, mendapati masalah karena kan saya di SD ya, Pak. Di SD itu Iya, ada kelas atas dan kelas bawah ya Pak. Pak Dudung juga jadi tahu iya sekarang betul. ya, ada kelas atas dan kelas bawah. Saya kebetulan saya masuk semua Pak, kelas atas dan kelas bawah 1, 2, 3 dan 4, 5, 6 saya masuk ya Pak. Kan saya juga mempelajari bagaimana itu segitiga restitusi, disiplin positif ya di modul 1.4 gitu, bagaimana keyakinan kelas, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana pembelajaran sosial emosional. Mungkin saya masih memiliki kesulitan Pak untuk menerapkan keyakinan kelas, mendisiplinkan siswa itu di kelas bawah, dan juga saya dalam penerapan berdiferensiasi. Gitu. Kalau sosial emosional mungkin bisa saya tekankan lah, masih bisa gitu, masih bisa saya terapkan di kelas bawah. Hanya saja itu keyakinan kelas membuat disiplin siswa dan juga pembelajaran diferensiasi masih belum terbiasa di kelas bawah. Itu mungkin yang kesulitan yang ditemukan Pak di pembelajaran PJOK ini Pak. Iya, berarti Pak Agung ini punya masalah tentang kelas bawah Pak Agung ya. Ya, betul Pak. Di kelas 1, 2, 3, utamanya Pak Eh, kelas 1 sih Pak, kelas 1 dan kelas 2 gitu. iya, betul. Kira-kira sekarang nih untuk yang sudah Pak Agung lakukan hari ini gitu ya, untuk masalah yang tadi apa yang sudah lakukan sama Pak Agung nih sampai saat ini gitu. Nah, tentunya untuk di semua kelas ya, di semua jenjang kelas ya, mau di kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, kelas bawah, kelas atas itu Pak, semua guru itu sudah paham ya tentang bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Hanya saja kan permasalahannya memunculkan motivasi intrinsik ya Pak. Nah, Ya, motivasi intrinsiknya itu kesadaran terhadap keyakinan kelas ini masih kurang lah Pak kalau di kelas bawah gitu Pak. Kalau di kelas bawah itu walaupun sudah terpampang nih Pak, ditulis nih sama guru kelasnya di karton gitu ya, di kertas besar gitu, ada yang sampai dihias gitu Pak. Tetap aja Pak gitu, anak-anak masih kurang peduli terhadap kebersihan kelas, gitu, terhadap bagaimana dia memperhatikan kebersihan diri sendiri, bagaimana dia di kelas itu tidak boleh berbicara pada saat pembelajaran. Mereka masih kurang peduli lah terhadap, mungkin ya, karena anak-anak ya Pak, karena anak-anak kan mengakunya hanya sebuah tulisan, belum tahu artinya seperti apa, mungkin seperti itu kalau untuk keyakinan kelas. Kalau untuk pembelajaran berdiferensiasi, saya sudah mencoba menerapkan beberapa gitu. Kalau misalkan 3, saya maunya ketiga gitu, antara diferensiasi proses, diferensiasi konten, dan produknya itu salah satu itu saya maunya sih, harapan saya sih saya bisa menerapkan semua Pak. iya Tapi saya betul. masih bertahap Pak, itu masih bertahap ya, masih proses dulu gitu. Nanti baru dipendampingan dengan konten gitu. Kalau untuk tiga-tiganya saya belum, karena memang anak-anak masih terbiasa dengan pembelajaran eh, teacher center ya Pak, masih Iya berfokus betul. kepada guru gitu Pak. Kalau kelas Mm-mm. bawah itu harus bagaimana gimana gurunya, mungkin seperti itu. Tapi Iya, ya mungkin hanya masalah waktu ya Pak. Nah, mungkin seperti betul. itu Pak yang sudah saya lakukan Pak. Betul Pak Agung ya. Jadi kan Pak Agung itu menginginkan anak-anak ya di kelas bawah itu yang taat aturan gitu ya. Terus tadi juga kata Pak Agung bilang siswa yang melaksanakan atau mematuhi keyakinan kelas juga Pak Agung ya. Terus juga Pak Agung barusan bilang belum bisa menerapkan seutuhnya
tentang diferensiasi pembelajaran, mungkin baru diferensiasi konten atau mungkin baru bisa didiferensiasi proses gitu kan. Nah, kira-kira menurut Pak Agung idealnya gitu ya, bagaimana nih penerapan tadi keyakinan kelas dan juga diferensiasi pembelajaran di kelas bawah seperti apa sih idealnya Pak Agung kira-kira? Kalau saya sih ya harapannya Pak, kalau saya sih harapannya ke depan itu anak-anak itu kelas 1 itu kan tujuannya karakter ya kalau sekolah itu Pak. Kalau Yeah. mungkin untuk di dalam PJOK kan walaupun sudah ciri khas ya keterampilan, tapi apa salahnya kalau misalkan di dalam pembelajaran PJOK juga kita berfokusnya ke karakter ya Pak gitu. Karena Yeah. kan kalau olahraga itu bukan hanya bicara prestasi ya Pak, Betul, Pak. respect, Betul. menghormati orang lain, bagaimana arti sportivitas, ini seperti itu ya Pak. Nah, mungkin untuk keyakinan kelas yang saya harapkan di kelas bawah itu Pak, mereka itu bisa memahami dan menjadi kebiasaan untuk di rumahnya juga Pak, itu bukan hanya di sekolah gitu Pak. Jadi dengan menjaga kebersihan diri, dengan menjaga kebersihan kelas, dengan biasa hidup bersih ya Pak, menjaga kalau misalkan lihat sampah itu, saya itu harapan saya itu anak kelas 1 pun gitu Pak, peduli gitu Pak, jangan sampai habis beli apa atau misalkan dia lihat sampah plastik di jalan itu, harapan saya sih di rumah, di sekolah itu diambil, dibuang ke tempat sampah. Nah, harapan saya senang sekali Pak kalau melihat anak itu peduli terhadap lingkungan, terhadap diri sendiri. Kalau kotor misalkan anak-anak kotor di tangannya sebelum dia mau ambil apa atau mau makan cuci tangan dulu. Itu kan kebiasaan-kebiasaan yang simpel tapi sangat menjaga ke dalam kesehatan Pak. Bukan penyakit itu. Kadang kan penyakit itu kadang muncul karena kebiasaan buruk kita Pak. Itu tidak cuci tangan pada saat makan. Nah, mungkin seperti itu. Harapan saya sih seperti itu Pak. Jadi anak-anak itu bisa memahami seperti itu. Mungkin nanti seiring berjalannya waktu ya Pak, bisa terus ditekankan atau misalkan ada harapan saya sih ada program itu setiap hari itu sebelum masuk kelas itu anak-anak itu membaca keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas gitu Pak. Iya, betul. Nanti sebelum masuk itu bareng-bareng gitu Pak, seperti baca doa, dibaca dulu kesepakatan kelasnya. Jadi kan kita itu bisa karena biasa, kalau udah biasa sepertinya lama-lama anak kelas 1 juga akan memahami dan akan sadar lah memiliki kesadaran keyakinan kelas. Seperti itu untuk keyakinan kelas. Untuk berdiferensiasi Pak, berdiferensiasi yang ideal menurut saya gitu Pak, ya menyeluruh Pak gitu. Jadi harapan saya itu saya adil Pak di kelas itu. Jadi jangan hanya yang bagus-bagusnya aja nih anak-anak yang pinternya aja nih yang lari di depan Pak. Iya, betul. Ketinggalan di belakang itu, ketinggalan ke belakang itu, nah bisa jadi dituntun oleh anak-anak yang sudah berlari di depan. Seperti itu. Jadi pengennya menyeluruh berdiferensiasi itu agar bukan hanya tentang proses konten ataupun produk ya Pak. Harapan saya sih saya adil di dalam pembelajaran itu. Jadi tidak pandang dulu lah. Jadi anak-anak ini itu kurang ini. Menurut saya kurang setuju dengan pelevelan anak yang pintar atau bodoh. Tidak ada ya anak yang namanya bodoh ya Pak di kelas itu. Saya tidak setuju tuh yang namanya bodoh. Tidak ada yang namanya bodoh. Gitu. Hanya saja memang itu bukan kemampuan ataupun bukan potensinya. Harapan saya mungkin seperti itu. Saya bisa menilai anak itu dari potensinya, bukan dari misalkan akademik. Dia kalau tidak bisa akademik, siapa tahu kan potensinya dari keterampilan. Mungkin dia bisa membuktikan dari keterampilan. Seperti itu Pak. Saya pengennya menyeluruh Pak. Betul. Tadi kan saya sangat luar biasa sekali ya mendapatkan pelajaran saya dari Pak Agung ya barusan tentang bagaimana cara anak-anak itu untuk bisa mematuhi keyakinan kelasnya gitu ya. Tadi Pak Agung bilang sebelum anak itu masuk mereka bersama-sama membacakan gitu ya setelah doa mungkin membacakan peraturan kelas atau keyakinan kelasnya gitu. Terus
apa namanya diferensiasi. Tadi Pak Agung juga sangat bagus sekali. Saya sangat terinspirasi sekali dengan Pak Agung tentang berkeadilan itu ya, mengakomodir semua mahasiswa di pembelajaran PJOK. Bahkan sebelumnya saya belum pernah berpikir tentang diferensiasi pembelajaran di PJOK karena mungkin akan susah gitu ya, karena memang ada kan materinya itu ada yang bersifat kinestetik gitu ya. Nah, saya tidak berpikir tentang audiovisual, tentang auditori gitu. Nah, barusan Pak Agung menjelaskan itu, saya terbuka sekali, sangat sangat luar biasa sekali tentang konsep diferensiasi pembelajaran Pak Agung yang ingin Pak Agung dikembangkan, dimajukan di kelasnya Pak Agung, dan juga tentang keyakinan kelas di kelas bawah gitu. Kira-kira butuh berapa lama Pak Agung untuk bisa katakanlah Pak Agung sanggup untuk bisa menyelesaikan masalah ini gitu. Ya, kebetulan kan ini semester baru ya Pak, awal Ya, semester baru masuk 2 hari ya. Ya kalau ditanya berapa lama, saya jawabnya secepat mungkin Pak. Dokter juga kan gitu Pak, iya, belum kronis ya. betul betul. Daripada kita mengobati, lebih baik kita menjaga ya. Daripada kita mengobati, lebih baik kita menjaga sebelum penyakitnya kronis. Apa salahnya kita obati dari sekarang? Itu seperti itu ya Pak. Saya pengennya sih secepat mungkin, karena ini awal semester, mungkin bisa saya terapkan dari sekarang ya Pak. Bisa saya Luar biasa terapkan, sekali Pak Agung. saya buat rencana mungkin perbaikan ya Pak yang sudah saya Iya, terapkan, apa saja yang sedang baik, mungkin berkomunikasi juga dengan pimpinan, dengan rekan sejawat, berkolaborasi ya, karena yang iya, tahu kekurangan itu bukan hanya betul. diri kita sendiri ya, kita harus Iya, juga berkolaborasi. Nah mungkin seperti itu Pak, kalau ditanya waktu secepat mungkin Pak. oke. Saya punya keyakinan dengan konsep dari Pak Agung yang Pak Agung jelaskan tadi ya, konsep tentang pembelajaran diferensiasi, tentang tadi salah satu cara mungkin dalam mengingatkan siswa tentang keyakinan kelas yang tujuannya untuk supaya anak kelas bawah ini mulai sadar, mulai melaksanakan gitu ya apa yang menjadi keyakinan kelasnya gitu kan. Eh, saya yakin dengan tidak lama lagi, tidak butuh waktu yang lama, Pak Agung akan mencapai apa yang tadi diinginkan Pak Agung gitu ya, tentang proses pembelajaran di PJOK, tentang anak kelas bawah yang bermasalah di keyakinan kelas atau di mentaati peraturan kelasnya gitu, tentang sampah tadi ya. eh Alhamdulillah Pak Agung ya, saya terbuka sekali hari ini. Sekarang apa nih Pak Agung yang dapatkan hari ini nih? Ngobrol kita hari ini apa yang Pak Agung dapatkan kira-kira? Alhamdulillah Pak, saya seperti merasa ada teman ya Pak, ada teman, ada rekan nih Pak, saya menjadi lebih tenang Pak, saya tidak sendirian ternyata. Seperti itu Pak, Iya, lebih menguatkan dan lebih lagi bersemangat ya Pak dalam siap. menerapkan menerapkan apa saja yang kita pelajari ya Pak di PGP. Mungkin kadang kan yang namanya semangat itu seperti iman nih Pak, kadang naik, Iya. kadang turun, seperti Nah, itu. terus Pak Tapi Agung ya. kita harus harus tetap istiqomah Pak, harus tetap istiqomah. Nah, itu Pak yang tantangan Siap. kita, harus tetap istiqomah. Nah, mungkin Pak Dudun juga menuntun saya ya, mengarahkan saya dan mendapati solusi ya Pak, untuk lebih Iya, menguatkan lagi dalam menghadapi masalah. Nanti mudah-mudahan masalahnya bisa secepatnya Pak, secepatnya saya selesaikan karena ini semester siap. baru. Nah, seperti itu ya Pak. Mm-mm. Terima kasih banyak Pak, dengan kelembutan hatinya, dengan rasa gembira kita bisa berdiskusi juga Pak. Jadi coaching Siap. itu kan Iya. bukan hanya ini ya Pak, bukan hanya nunjuk-nunjuk ya Pak, seperti coach-coach Iya. yang kita pahami sebelumnya. Tapi Betul betul ya Pak Pak, Agung. coach-coach yang sebelumnya kita pahami kan, wah, memberikan solusi atau memberikan apa, padahal kan solusi itu Iya. ada di diri kita sendiri. Nah, seperti itu Pak, terima kasih banyak Pak, saya sekarang merasa tenang Pak. Iya. Ya, karena waktunya sangat singkat sekali Pak Agung ya.
saya sangat terkesan dan juga saya terinspirasi dari apa yang tadi Pak Agung sampaikan tentang permasalahannya, terus tentang mencoba untuk memecahkan itu, dan saya pun banyak mendapat inspirasi dari Pak Agung. Saya yakin Pak Agung bisa, dan tak lama lagi masalahnya akan segera selesaikan. Nanti kita ngobrol lagi Pak Agung ya. Kesempatan. Terima kasih Pak Agung. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Dudun. Siap. Dengan Agung refleksi, langsung Pak. refleksi ya. Siap. Pak Dudun, semangat. Refleksi yang dari diri saya Pak Agung ya. Pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Tadi selama percakapan berjalan dengan baik, alurnya tersampaikan dengan baik, kucinya sangat bisa diajak ngobrol Pak Agung ya, sangat memahami apa yang saya berikan pertanyaan gitu. Terus yang kedua, apa yang perlu diperbaiki, ditingkatkan, meningkatkannya dengan apa yang perlu adalah ketika menganalisis atau mengidentifikasi masalah dari kucinya gitu. Itu yang masih saya belum belum sangat cakap gitu ya. Saya di bagian identifikasi lalu memberikan pertanyaan berbobot itu yang masih saya belum maksimal gitu kan. Terus yang ketiga, apa yang Pak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi free sense, kehadiran penuh sebelum dengan coaching. Yang pasti saya lakukan dengan menggunakan rasa itu Pak Agung ya. Yang R itu ada R, ada A, ada SA itu yang menggunakan rasa, yang pasti itu membuat konsentrasi dan coaching pun berjalan dengan baik gitu ya. Terus yang keempat, apa yang akan dilakukan untuk perbaiki atau meningkatkan, yang pasti jawabannya adalah yang pertama sering mencoba mempraktikkan percakapan coaching, terus semakin paham apa yang menjadi alur tirta ya, menjadi alur tirta dari segi elemen unsurnya gitu, percakapannya gitu kan. Nah, itu yang mungkin saya harus perbaiki atau ditingkatkan. Terus refleksi saya tadi, percakapan coachingnya berjalan baik. Pak Agung sebagai coach juga sangat baik sekali, memberikan jawaban-jawaban yang luar biasa sekali, dan saya merasa sangat terinspirasi juga dengan jawaban Pak Agung gitu, dan alhamdulillah percakapannya berjalan dengan baik dan terarah. Terakhir mungkin Pak Agung bisa memberikan umpan balik untuk saya. Silakan Pak Agung. Baik, luar biasa ya, sama-sama ya, kita memang harus menginspirasi orang lain ya Pak. Pak Dudun juga menginspirasi saya, kebetulan Pak Dudun bukan hanya saya nih yang menginspirasi Pak Dudun, kita sama-sama menginspirasi, mudah-mudahan ya. Nah, untuk keseluruhan Pak, percakapan kita itu tadi Bapak sebagai coach sesuai alur tirta ya, ada tujuan, ada identifikasi tadi terkait dengan permasalahan saya, terus ada rencana aksi tadi yang harus saya lakukan seperti apa, dan menggali juga dari saya sendiri seperti itu. Yang terakhir ada tanggung jawab, mungkin nanti kita akan ketemu lagi setelah saya menerapkan, usah pakai ruko juga Pak Dudun, kita ngobrol aja nanti ya hasil yang kita terapkan. Nah terus tadi tidak ada yang tadi kan Bu Pasio ya, ada aturan-aturan yang dilanggar ya, pertanyaan-pertanyaan yang tidak berbobot atau belum ya atau tidak, itu sepertinya tidak ada ya, sudah dilakukan oleh Pak Dudun. Itu pertanyaannya hampir semua harus dijelaskan ya, oleh saya. Keseluruhan sih luar biasa. Terima kasih banyak.
khususnya kepada dulu kita percakapan ini mudah-mudahan bermanfaat ya bagi kita nih, bagi kita Ya, pasti bermanfaat Pak Agung. juga bisa dipraktekkan juga ke rekan-rekan yang lain. Iya. Terima kasih Pak Agung. Aduh ya Allah, saya senang sekali hari ini ya bisa mempraktekkan percakapan kucing gitu, kuc gitu ya. Saya agak